ya, karena beliau memiliki background di MLM sebelumnya yang mungkin lebih bonafit juga gitu saat itu ya, gitu kan, dan akhirnya beliau masuk ke sini. Bu Novel, saya mau nanya, kesulitan apa yang Ibu pertama kali jalanin kowe itu kayaknya sempet kayak, ini gue jalanin gak ya? Maju-maju gak ya? Sempet begitu? Kira-kira apa dan bagaimana cara Ibu menyelesaikan? Waktu aku tahu kowe, kan aku tadi ada cerita ya bahwa memang aku mencari tambahan, tapi nggak mau MLM lagi, nggak mau asuransi, kan aku tadi cerita ya. Aku memang nggak. Oke. Jadi aku merasa bahwa kowe ini katanya direct selling, dia nggak MLM toh, nggak layer-layer kan. Oke. Kenapa? Karena aku juga punya peran di bisnis yang itu. Ya Asia, aku awalnya tuh kesulitan aku adalah gimana nanti kok tim aku di sana tahu aku ada di tempat lain gitu ya. Itu aku harus mempersiapkan mental saya. Ya aku juga nggak pengen mereka itu istilahnya merasa bahwa kok atasku jadi begitu ya gitu ya. Dan di sana tuh memang foto aku sudah di Wall of Fame ya. Jadi aku cuma kan ya masa ya kalau kita dengan ya kita giat kan pasti jadi gitu ya Pak ya. Ya cuma waktu itu ya tantangannya cuma secara pribadi aku aja gitu. Aku gimana memposisikan diri aku gitu ya. Tapi pada saat itu keadaan saya udah daripada aku jaga ego aku leader nih gitu ya. Aku harus begini nih gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah keluargaku. Itu jauh lebih penting daripada apapun. Karena pada saat aku udah di titik ambang itu, aku harus mikir, jikalau aku tidak berpindah ke perusahaan lain dong yang mirip, gak ada ya. Perusahaan itu kan kesehatan dan kecantikan ya. Ini kan air nih gitu ya, bidang yang berbeda gitu ya. Kenapa pengusaha boleh punya bisnis ini, bisnis itu, bisnis kafe, ada pabrik, ada sawit gitu. Kenapa boleh? Kenapa aku nggak boleh gitu? Tapi kan aku nggak di bidang yang sama gitu loh. Aku nggak kontra gitu kan. Nah aku mulai istilahnya selesaikan konflik dalam diri aku. Nah maka aku tadi ada ngomong mengenai positioning diri kan, memposisikan diri gitu. Nah setelah aku tetapkan lebih penting keluargaku itu lebih penting daripada ego aku. Ya kalau aku mau jaga ego, mampusnya juga aku gitu loh. Susahnya aku juga gitu loh. Untuk apa aku jaga ego ya setinggi itu, tapi hari ini di depan mata ada satu peluang yang aku terkejut ya dengan tadi aku bilang bersyukur aku terkejut banget. Wah ada ya dapat income seperti itu ya. Gak pernah tahu gitu loh bahwa ada perusahaan yang kasih income-nya segede itu. Ya jadi dari sana aku menyelesaikan diri aku. Akhirnya waktu saat aku udah mau jalani kowe, aku udah tahu aku harus ngomong apa. Dan aku ngomong dengan baik-baik kok dengan tim aku bahwa keadaan aku sudah tidak bisa lagi ditopang di sana. Karena aku mau uangnya double-double, aku harus lakukan banyak hal yang mungkin waktu ini sekarang aku lebih memilih sesuatu yang simple. Nah waktu itu aku melihat kowe itu simple ya, jujur kowe itu simple banget. Kalau kita merasa kowe itu ribet, yang ribet itu pikiran kita sebenarnya. Ya jadi bukan kowe-nya ribet. Kowe itu udah jujur selama 20 tahun di sana, kowe itu gampang banget. Bukan sombong ya, karena kita di sana itu tidak segampang kowe teman-teman. Untuk dapatkan 50 juta, ya untuk dapatkan 100 juta, itu tidak segampang. Aku di kowe 3 bulan 75 juta. Kalau di sana 3 bulan pertama, lu gak segampang itu 75 juta loh. Karena kan dia multi level, dia butuh bangun tim, betul ya, dari kecil sampai gede ya. Kowe enggak loh, kowe banyak percepatannya, banyak speed up-nya. Ya, jadi teman-teman, kowe sudah benar. Ya, aku settle diri aku lah istilahnya. Ada yang mau nanya teman-teman? Nah, boleh Pak, silakan. Makasih Bu Prita, ini luar biasa. Tadi saya ngobrol sama Pak Sartono. Kalau Jabodetabek jadi HM kayaknya simple ya, karena mostly marketnya di Jabodetabek. Tapi gimana Medan ya? Pertama itu pertanyaannya. Medan tuh sebesar apa? Apa Bu Novel juga punya market di luar Medan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ini menarik sebetulnya. Ibu berarti sekarang jalanin 2 bisnis ya. Saya punya kata orang-orang bijak, katanya gini. To do two things in the same time is to do nothing. Gimana caranya Ibu bisa fokus di 2 tempat tapi dua-duanya bisa berhasil? Thank you Bu, thank you banget. Thank you Pak. Ya sebenarnya pertanyaan Bapak itu sudah banyak orang yang nanya saya Pak, terutama pria Pak.
Wanita itu multitasking, betul? Ya, tapi aku tahu multitasking itu harus efektif. Jadi cara efektifnya adalah bagi waktu dengan baik. Kuncinya ya di time management, manajemen waktu. Jadi aku tahu tuh contohnya kalau aku lagi kerjain kowe, ya itu pasanganku tuh tahu tuh. Kamu tuh hari ini day-nya apa? Harinya hari kowe. 3 hari adalah kowe is only kowe. Apa yang kulakukan semua berkaitan dengan kowe. Karena aku switch mode, aku tim kowe. Pada saat aku kerjain yang bisnis satu lagi, 3 hari itu aku fokus di sana. Oke, aku tidak akan, kalau yang kowe-kowe aku put aside dulu, aku bilang nanti ya setelah hari apa. Ya, tapi kadang bisa terjadi nggak? Mau nggak mau kita harus menservis 2 tim yang berbeda, bisa terjadi. Ya itu kan kita bagaimana manajemen waktu. Dan aku bilang ya Pak, jika di bidang yang berbeda itu tidak sulit Pak. Tapi jangan terlalu banyak. 2 ini, kalau mungkin ada orang bilang, kok bisa ya, aku nggak bisa. Bukan kamu nggak bisa, kamu nggak pernah jalanin dengan pakai hati benar-benar. Karena aku jalankan A, aku jalankan dengan hati. Aku jalankan bisnis ini, aku jalankan dengan hati. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Kita yang ibu-ibu ya, kerja, pulang, jadi ibu rumah tangga, betul ya? Betul? Aku anak buluku 7. Aku jadi ibunya mereka juga, betul nggak? Harus sayang-sayang elus-elus lagi. Ada waktu dengan mereka, betul ya? Harus ada waktu aku dengan anak-anak adalah pas makan bareng gitu ya, quality time, ngobrol gitu. Jadi bukan tentang berapa lama waktu kita dengan siapa, tapi kualitas kita yang kita jaga. Ya kualitas itu lebih penting daripada lamanya gitu. Banyak orang sama anak tuh, aku di kowe itu susah, aku harus jaga anak. Anakmu harus dimomong 24 jam. Dia aja resep, ngapain sih mama di samping terus gitu ya. Nah, dia juga mau ada me time, betul nggak? Ya, tapi quality time itu lebih penting. Kualitas aku dengan tim, ya kita, makanya aku bilang tadi teman-teman jam terbang saja. Jadi banyak jam terbang, kita ketemu tim gak usah ngobrol kemana-mana gitu ya. Ngobrolnya straight aja, sekarang kondisinya perlu apa? Oke, kita peduli dulu dengan dia, care dulu gitu ya. Kondisinya seperti apa, ya kita kasih yang dia perlu. Gak usah kasih dia yang gak dia perlu. Contohnya dia lagi tahap yang butuhnya basic skill, kemampuan dasar. Kita ngomong sampai leadership, sampai ngomong kepemimpinannya nggak perlu gitu loh. Karena bukan jatahnya dia. Tadi kita hanya ngomong yang dia perlu saja. Ya, dan dia lakukan dulu one step at a time. Dia lakukan dulu, nanti progresnya apa, info ke aku ya. Nanti aku akan membersamai tim. Jadi membersamai tim itu penting banget teman-teman. Ya, together with them. Ya jangan udah ngomong bye bye, besok kita di kontak nggak bisa. Di sini ada nggak atasannya yang susah di kontak, ada? Atasannya di kontak nggak dibalas-balas, ada nggak? Nah kalau ada ya cek dulu, jangan salahkan atasan dulu. Diri kita ada masalah nggak? Kadang kita mungkin bermasalah, terlalu banyak komplain, atasanmu takut sama kamu. Nah ingat ya, itu bisa terjadi om. Oke. Gak ada kan yang gak pernah dibalas WA-nya pemerintahan. Kalau ada yang gak dibalas berarti belum bayar utang ya. Ya Pak. Terima kasih. Nama saya Adri, Health Manager Ibu Deni dari Jakarta Bu. Satu yang sering saya alami dengan Ibu adalah orang-orang senior waktu saya edukasi sering berkata bahwa ya saya kan dari dulu minumnya galon gitu kan, udahlah kayak gini aja gitu. Saya katakan seperti kayak pasrah. Nah saya mengalami ini, saya ingin tanya pada Bu Novel, bagaimana trik kita menghadapi orang-orang terutama yang senior yang sering memberi arahan seperti ini. Terima kasih. Makasih Pak. Jujur aku jarang punya konsumen Pak. Jadi jadi cara aku kan memang dari awal aku mencari orang yang mencari peluang ya Pak ya. Betul. Jadi jadi aku jarang ketemu dengan orang yang nyengel mau pakai galon gitu. Karena aku memang posisi aku sangat jelas. Lu pakai galon gak dapat duit. Lu pakai merek lain gak dapat duit. Lu mau merek apapun lah yang mahal yang 70 juta pun lu gak bisa dapat duit seperti kowe. Aku posisinya udah jelas banget. Jadi aku jarang ketemu dengan orang yang gak apa-apa lah aku nyaman di galon karena topik aku peluang. Tapi kalau mereka yang bilang dia nyaman di galon, tapi gini Pak, orang yang senior memang mau tukar mereka tuh tidak segampang itu Pak. Betul ya? Nah kadang kita butuh beberapa mungkin testimoni yang coba dari kan ada video yang filternya tuh dari air yang hitam jadi putih gitu ya. Dan aku selalu ngomong gini, aku bilang Pak, Bapak ada ke Singapura nggak? Singapura tuh pakai air RO loh Pak. Satu Singapura Pak. Dan kowe ini RO Pak.
Aku pasti ngomongnya Singapura, karena Singapura mempunyai reputasi yang bagus, betul ya? Orang bilang, aku pernah ketemu nih baru-baru ini ada orang bilang, pakai kowe ini bukan tim aku ya, jadi tim aku tuh dapat prospekan yang ngomong, kowe itu ya penyakit GERD-nya temanku kambuh karena kowe. Kaitannya apa? Karena aku orang kesehatan toh. Ya, lu punya GERD, asam lambung itu berkaitan dengan pola hidupmu, stresmu. Kok disaran kowe gitu loh. Terus aku bilang, ini orang mau cari gara-gara boleh, tapi yang beralasan gitu loh. Gitu ya, jangan yang aneh-aneh gitu. GERD aku kambuh, jadi memang lagi pas pola hidupmu nggak bener, stres yang berlebihan GERD naik loh. Jam makan nggak bener juga naik loh, betul nggak? Itu banyak faktor, nggak bisa ngomong kowe gitu loh. Terus aku bilang satu Singapura ada nggak orang punya asam lambung? Mati dong mereka. Aku sih gitu ya, logika aku gitu ya, mungkin orang Medan kali ya. Gitu aja ya. Nggak usah terlalu panjang lebar kan gitu ya. Orang Singapura nggak ada yang punya asam lambung. Pasti ada, betul nggak? Tapi mereka minum AO sampai sekarang yang nggak mati-mati juga. Betul nggak? Ya istilahnya kadang orang itu kalau tapi Pak gini, ada orang yang memang kalau udah ngomong nyanyi lagi, gak usah pusing Pak, lepasin Pak, next Pak, next, selanjutnya. Kalau daftar nama kita banyak, sudah telemarketing tau ya telemarketing ya, mereka lebih banyak daftar nama ya. Telepon nomor 1, ya gimana Pak, gini, oke nggak, oke nomor 2, ya Pak gimana, nggak masukin ke hati. Ya udah, betul ya Pak, cari aja yang seumuran aku Pak, 3 bulan, 4 bulan, oh cari Pak lebih gampang. Betul Pak, yang seumuran kita, anaknya udah mulai gede, ada yang mau cari uang kuliah, betul, kebutuhan banyak, betul ya? Betul, ya, gaya hidupnya lebih tinggi, mereka butuh ini Pak, lebih banyak Pak. Jadi lebih gampang cari yang gini-gini, ya lebih produktif Pak. Udah ya, nah, mungkin menjawab Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Novel, Bu Prita, saya Irwansyah dari Jakarta. Kami kebetulan sama-sama anak Medan ini. Ya, jadi kami bicara Medan ini. Ya, karena Bu Novel ini Medan Kani tadi kuliah. Yang pertama-tama saya mengucapkan bersyukur kepada yang menemukan harta karun seperti yang Bu Novel. Itu dulu. Karena memang bukan kita bilang susah ya, tapi mendapatkan orang seperti Bu Novel ini anugerah banget. Ya, 3 orang aja di bawah kita seperti kayak Bu Novel ini, kita diem, duit ngalir. Oke ya. Yang kedua, ini terus terang aja Bu Novel, ini kan kowe kan sudah settle ya, termasuk roda dan lain-lainnya itu sudah settle lah. Saya ingin tahu di spill dong, untuk 6 bulan ke depan atau paling tidak 2027, target Mbak Novel itu yang terbesar itu apa di kowe ini? Kalau bisa dalam bentuk angka, bukan jabatan. Terima kasih. Nggak perlu jabatan. Nggak perlu jabatan. Tapi jabatan ada kaitan dengan duit Pak? Iya. Ada kaitannya Pak? Nggak bisa nggak ada nggak? Ya pastinya aku di Kowe sebagai HM, income tertinggi aku pernah 90-an juta ya. Ya jadi aku pengen di atas itu pastinya ya teman-teman. Tapi di atas itu dengan happy, aku nggak mau stres. Ya karena mungkin karena udah umur belum setengah abad, tapi ya udah di 40-an ya, aku cuma berpikir lakukan sesuatu tuh harus dengan happy. Ya kita harus happy, jalanin, ketemu tim tuh happy walaupun timnya bandel-bandel tapi gak apa-apa gitu ya. Tapi semoga tim aku gak bandel ya, yang online ya, jangan bandel-bandel ya. Ya jadi istilahnya kalau kita bilang digit ya, kalau bisa sih 3 digit Pak udah pasti. Karena aku udah pernah merasakan yang 90-an ya Pak ya. Nah itu memang kita perlu, kalau hanya HM, aku pribadi bukan tipe HM yang main corporate. Ya, aku mungkin tidak seperti senior-senior saya yang HM itu yang main corporate ya. Aku lebih main ke individu, teman-teman. Jadi aku lebih pentingkan adalah mitraku yang baru udah bisa belum, gitu ya. Mitra yang lama, apa yang terjadi gitu loh. Nah, aku lebih review yang begitu, Pak. Jadi paling penting adalah mitranya udah bisa duplikasi belum, sudah bisa lakukan belum, itu bagi aku lebih penting. Ya, pada saat mereka itu udah bagus, tadi kan aku bilang ya, bulan pertama aku naik HM itu 80-an menit, 87 waktu itu. Terus naik lagi, bulan depannya naik lagi. Bulan depannya naik aku pernah 100 lebih gitu ya Pak ya.
Jadi waktu itu nasional peringkat 1 HM gitu ya. Tapi kenapa bisa naik itu kan karena mitra Pak, bukan dari omset. Kalau dari corporate kan kita nggak tentu, kadang goal, kadang enggak gitu. Tapi kalau individu tuh udah bisa prediksi Pak. Individu bisa prediksi. Jadi kalau tadi Bapak nanya aku 6 bulan ke depan 2027 apa targetnya, ya pasti aku pertama bagi aku adalah happy. Kedua tuh aku harus punya tim yang happy juga. Aku nggak mau tim aku yang stres, tim aku yang nggak senang gitu loh ya. Gimana energinya semua stres gitu loh, aduh gitu loh ya. Jadi kita harus happy ya gitu ya. Dan kemudian aku mau punya tim yang lebih sehat. Sehat dalam arti mereka tuh terarah, ngerti bagaimana melakukan istilahnya mereka tuh mau naik HM, tapi dengan cara yang benar dan cara yang memang sehat ya Pak ya. Nah baru dengan begitu kalau kita HM dengan HM kan namanya ada TBI Pak, ada syarat dan ketentuan juga. Nah dari sana aku lihat kalau aku punya HM yang sehat dengan aku punya tim net sales yang bagus, pasti juga bisa 3 digit Pak. Ya, jadi makanya bagi aku sekarang goalku adalah membimbing tim yang mau naik HM dengan cara yang sehat dan terukur. Ya, jadi terukur, bukan hanya mau cepet naik HM, tapi udah naik HM kelenger semua gitu kan, pusing juga ya. Ya, jadi setelah aku 1 tahun lebih sini, mungkin lebih dewasa dalam pemikiran di Kowe ya. Di Kowe itu, oh kayaknya kita lebih bagus, mitra kita tuh lebih bagus, kita bimbing, jadi mereka punya terarah. Jadi mereka tahu mitranya tuh harus bagaimana, aku harus menduplikasi tim seperti apa. Lebih penting punya orang-orang yang bagus daripada banyak tapi semuanya Sontoloyo sembarangan. Maaf ya, orang Medan gitu ya. Nah, kalau orang Jawa kan nggak berani ya, ceweknya tuh semua tenggenge ya. Itu orangnya blak-blakan gitu loh ya. Maksudnya ya, karena ada yang banyak, masanya banyak tapi yang semuanya tak bagus punya, gitu ya. Sikap gak bagus gitu ya. Hah? Ini Medan Bu. Ini Medan Bu. Ya, aku lebih pentingkan sikap. Tadi aku ngomong ini sebenarnya adalah untuk ngomong ke saya juga teman-teman. Pada saat buat acara hari ini aku juga ngomong ke diri aku. Apa yang aku pengen di tim aku ngomong gitu loh. Jadi untuk mungkin pasti aku teman-teman juga pasti bisa seperti saya juga ya merasakan hal yang sama. Kita pengen tim yang seperti apa. Pada tim kita sehat, bertumbuh dengan sehat, cepat lambat mereka akan menjadi bagus. Tapi hanya masalah waktu. Cuma banyak orang yang ada satu kata namanya emotional stamina. Ya, jadi stamina emosional itu penting banget. Jadi bukan emosi, bukan marah, tapi pada saat kita punya tim masih belum jadi gitu ya. Kita jangan emosi di dalam gitu loh. Tapi kita tahu bahwa berdamai dengan keadaan semuanya pasti akan baik. Semuanya akan menjadi akan diberikan di waktu yang tepat. Ya, makanya kita dari awal basicnya kuat dulu. Tadi kan ada pohon, gambar pohon ya. Ya, itu dikuatin dulu semuanya. Nah, tadi Bapak bilang 2027, ya pasti Pak harus jadi lebih baik ya. Harus naik jabatan Pak tahun depan. Ya, jadi lagi dikerjain Pak ya. Oke, semoga mudah Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Cinovel. Nah, teman-teman